فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Setelah kita murajaah tadi pembahasan yang lalu, sekarang kita masuk pada bab yang ketiga, az-zikru 'inda iradati dukhulil khala'. Zikir ketika hendak masuk ke tempat buang hajat, baik itu kamar mandi, WC, toilet, maupun tempat terbuka ketika kita berada di hutan atau berada di tempat-tempat yang tidak ada kamar mandi atau WC yang sudah dibuat. Itu semuanya masuk dalam al-khala. Ketika seorang ingin buang hajah, bagaimana bimbingan dalam permasalahan ini dan zikir apa yang dibaca. Qala syekhuna hafizahullah ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melayani beliau selama 10 tahun semenjak kecil. Telah diserahkan oleh sang ibu agar melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah termasuk sebaik-baik upaya dari seorang ibu untuk sang anak mendapatkan kebaikan. Bagaimana tidak? Dengan melayani Rasulullah SAW dalam jangka waktu tersebut, beliau mendapatkan ilmu yang banyak sehingga masuk dalam deretan al-mukthirun fi riwayatil athar, deretan para sahabat yang terbanyak yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masih ingat bait syairnya? Al-mukthiruna fi riwayatil athar. Muhammad Aceh. Tayyib. Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas, Ibnu Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah dan Aisyah radhiyallahu anha. Ini deretan para perawi-perawi terbanyak yang meriwayatkan hadis dari kalangan sahabat. Di antaranya siapa? Anas. Nah, karena banyak bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang beliau riwayatkan, hadis yang masyhur ini. Nah, an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala' Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Yani qala, maksudnya adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak masuk ke tempat buang hajat, maka beliau mengatakan Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dari al-khubuth dan al-khaba'ith. Perhatikan catatan kaki.
Qala aktsarul ulama al-khubutsu jam'u khabithin wa huwa dzukranus syayatin. Al-khubuth dengan dia apa? Di dhammah ba-nya, kawan. Bukan disukun, tapi yang lebih kuat pengharakatannya adalah dengan di dhammah ba. Minal khubuthi. Taib, bentuk jamak dari khabith. Yang dimaksud mereka-mereka itu adalah dzukranus syayatin. Syaitan-syaitan yang apa? Yang laki-laki. Syaitan jenis laki-laki. Wal khaba'ith jam'u khabithah. Dan khaba'ith adalah bentuk jamak dari khabithah, wa hum inathus syayatin, dan yang dimaksud adalah apa? Syaitan-syaitan betina. Nah, sehingga ketika kita hendak buang hajat, akhwani fillah, sebelum masuk ke tempat buang hajat disunahkan untuk membaca doa ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah contohkan. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku minta perlindungan kepadamu dari apa? Minal khubuthi wal khaba'ith, dari syaitan baik laki-lakinya maupun jenis betinanya. Taib. Dan adab ini, kawan, adab yang disepakati oleh para a'immah. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi syarhi Muslim, wa hadzal adabu mujma'un ala istihbabihi wa la farqa fihi bainal bunyani was sahra, wallahu a'lam. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan adab ini disepakati kesunahannya oleh para ulama, dan tidak ada bedanya dalam membaca doa ini antara apa? Antara ketika seorang buang airnya di bunyan, al-bunyan yaitu maksudnya apa? Sesuatu yang memang berupa bangunan untuk buang hajat, maupun as-sahra, yaitu di padang pasir, di tempat yang terbuka yang tidak ada bangunan padanya. Wallahu a'lam. Cuman di mana dan kapan membacanya, akhwan, zikir tersebut. Adapun kalau di tempat yang di situ memang khusus untuk buang hajat, berupa bangunan, WC, kamar mandi dan seterusnya, tentu perkaranya jelas, yaitu apa? Diucapkannya sebelum masuk. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Amma fil amkinatil mu'addah lidzalika fayaquluhu qubaila dukhuliha. Nah, adapun kalau buang hajatnya di tempat-tempat yang memang disiapkan, memang dibangun khusus untuk itu, di WC-WC, toilet-toilet yang ada, maka apa? Mengucapkannya menjelang masuk. Kenapa? Karena kalau sudah di dalam, di WC adalah salah satu tempat yang di situ apa? Dimakruhkan untuk membaca zikir padanya. Sehingga membacanya apa? Ketika masih di luar. Baik. Nah, ini kalau berupa bangunan. Terus kalau tidak berupa bangunan, misalnya apa? Antum sedang apa? Sedang berjalan-jalan, di hutankah atau suatu saat bepergian safar, tidak mendapati WC, tidak mendapati toilet. Buang air bagaimana? Tentunya nanti akan kita bahas bagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau kebiasaannya yaitu apabila buang hajat, beliau apa? Yang paling disukai adalah apa? Fi haishin, atau apa? Di gundukan, di balik gundukan, atau haishu nakhlin, atau apa? Atau di rumpunan pohon kurma. Jadi mencari gundukan sehingga terlindungi dari pandangan orang. Atau
mencari apa? Pepohonan yang bisa melindunginya dari pandangan orang. Ini kalau di tempat terbuka seperti itu. Dalam artian tidak berupa bangunan, tetap berusaha mencari sesuatu yang apa? Yang menjadi penutup dia dari pandangan manusia yang lain. Nah, lalu membaca zikirnya kapan? Taib, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa amma fi ghairiha fayaquluhu fi awwal asy-syuru' ka tashmiri thiyabihi mathalan. Naam, dia mengucapkan itu yaitu di awal dia mulai, yaitu mulai apa? Menyingsingkan naam bajunya, cincin atau mulai buka, ya mulai apa? Cincin, kalau pakai sarung mulai cincin sarung, melorotkan celana atau bagaimana. Mulainya itu dia baca zikir. Paham? Karena tidak ada bangunannya. Ketika mulai menyingsingkan bajunya, nah disitulah dia disunnahkan membaca zikir. Lalu bagaimana kalau lupa, kawan? Sudah terlanjur masuk misalnya, sudah posisi sudah siap di tempatnya, baru ingat tadi belum zikir. Nah, sebagian akhwan para fuqaha mengatakan cukup membaca di hatinya. Dalam artian di hatinya tok. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena zikir itu tidak cukup hanya di batin. Sehingga kalau sudah terlanjur ya sudah. Nah, sudah terlanjur ya sudah. Nah, kalau misalnya belum lepas-lepas, maka bagus untuk dia keluar, kemudian apa? Membaca zikir di luar, baru apa? Masuk. Kenapa? Karena untuk apa? Seseorang menjaga kesinambungan dalam berzikir. Tapi kalau memang sudah di posisinya, kawan, tentunya masyaqqah untuk keluar, apalagi sudah kebelet keluar, malah nanti bahaya. Ya, betul lah, Fit. Nah, bahaya malah keluarnya di luar WC-nya. Makanya seperti ini sudah, dan tidak perlu kemudian berpendapat ya cukup di hati. Karena tidak cukup untuk dikatakan berzikir itu. Tidak cukup hanya sekedar di batin, karena zikir itu talaffuz, harus terucapkan. Dan ini penting kaidah untuk seorang dikatakan berzikir, butuh apa? Dilafadzkan. Makanya dalam sholat ini harus dipahami dengan baik. Dalam sholat tidak cukup sekedar di batin, harus dilafadzkan. Makanya ada gerakan bibir, ada gerakan lidah, itu namanya apa? Membaca, melafadzkan itu seperti itu. Kalau di batin tidak sah. Seorang sholat kok bacaan Al-Fatihah di batin, semuanya di batin. Nah, saya baca kok di batin. Nah, ini tidak dikatakan membaca dalam syar'i. Secara syar'i tidak dikatakan membaca. Tidak dihukumi telah membaca, sehingga sholatnya tidak sah kalau semuanya di batin seperti itu. Taib. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan zikir ketika hendak masuk ke tempat buang hajat. Kalau tempat buang hajatnya berupa bangunan, maka membacanya kapan, Raihan? Di dalam atau ketika masih jauh? Ketika hendak masuk, ketika di ambang pintunya, ketika hendak masuk ke kamar mandi, ke tempat buang hajat. Kalau buang hajatnya tidak di suatu bangunan, misalnya sedang safar atau di padang pasir, kapan mulai membaca zikirnya, Afif? Nah, ketika mulai mengangkat pakaiannya. Baik. Kemudian di sana khanifillah ada sebagian riwayat yang menambahkan bismillah. Dan ini juga masyhur.
Nah, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Taib. Perlu diketahui bahwasanya riwayat ini, nah, dengan tambahan bismillah, akhwan, adalah riwayat yang syadzah, riwayat yang apa? Menyelisihi riwayat yang lain dan tingkatannya dhaif berarti. Datang dari jalan Sa'id ibn Mansur dan Ibn Abi Syaibah, yang pada sanadnya Abu Ma'syar Najih bin Abdurrahman, dia seorang yang dhaif. Nah, dan juga diriwayatkan oleh Al-Ma'mari dari jalan Abdul Aziz ibn al-Mukhtar an Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas. Nah, riwayat ini akhwanifillah menyelisihi riwayat-riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, oleh karena itulah Syalbani rahimahullahu taala sendiri juga menegaskan bahwasanya hukumnya syadzah. Demikian pula masyayikh kita, yang termasuk diantaranya Syekhuna Yahya hafizahullahu taala, sehingga beliau tidak menyebutkan tambahan bismillah pada zikir sebelum masuk ke hammam, kamar mandi, atau ke tempat buang hajat. Jadi cukup seorang membaca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena inilah riwayat yang sahih, yang muttafaqun alaih, disepakati oleh para a'immah tentang kesahihannya. Kemudian untuk melengkapkan berkaitan dengan zikir, nah, setelah keluar, nah, apakah ada zikir yang sahih dalam masalah ini, akhwan? Terjadi khilaf akhwanifillah berkaitan dengan hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di mana diriwayatkan dalam hadits Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, ketika keluar dari buang hajat, beliau membaca ghufranak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaid qala ghufranak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kemudian juga Ashabus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Cuma akhwanifillah, hadis ini datang dari jalan Yusuf bin Abi Burdah. Ya, pada sanadnya ada seorang perawi yang bernama Yusuf bin Abi Burdah. Tidak meriwayatkan darinya kecuali 2 orang, dan tidak ada yang memberikan tausik, tidak ada yang mensiqahkannya. Sehingga orang yang seperti ini keadaannya dalam ilmu jarh wa ta'dil, akhwan, dalam ilmu hadis masuk kategori majhul hal. Masuk kategori majhul hal, yang karenanya Syekh Muqbil rahimahullahu taala mendhaifkan. Demikian pula Syekhuna Yahya hafizahullahu taala, sehingga zikir ketika keluar dari kamar mandi akhwanifillah dengan lafaz ghufranaka, nam, zikir atau riwayat yang lemah. Di sana ada zikir yang lain yang juga sering diajarkan pada anak-anak, yaitu alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi adhaba 'annil adza, yang telah menghilangkan dariku gangguan kotoran ini, karena kencing atau kotoran untuk berak itu kalau tertahan di tubuh kita ya akan mengganggu, menyakiti. Ketika telah bisa keluar dari tubuh kita, ini merupakan nikmat. Nah, ini maksud zikir tersebut. Secara makna jelas ya kan, maknanya dalam artian lafadznya lafadz yang apa? Ya tidak syak bahwasanya lafadz itu benar.
memuji Allah, karena telah memberikan kepadanya kesehatan, wa'afani, dan juga memudahkan sehingga dia bisa membuang kotoran-kotoran itu dari tubuhnya. Cuman dari sisi periwayatan, hadis ini juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dan juga datang dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan riwayatnya lebih lemah daripada riwayat hadis Ghufranak. Kenapa? Karena hadis ini pada sanadnya Ismail bin Muslim al-Makki. Taib. Taib. Hadis ini dari Anas, sahabinya Anas, yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Sedangkan yang Ghufranak tadi yang hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Anas lebih lemah daripada hadis Aisyah. Kenapa? Karena pada sanadnya siapa tadi? Ismail bin Muslim al-Makki. Dia seorang syadidud da'af, yang kelemahannya sangat. Ini tanbih penting. Kenapa? Karena masyhurnya dua zikir tersebut dan seringnya diajarkan kepada anak-anak, untuk kita mengetahui bahwasanya riwayatnya secara ilmu hadis adalah hadis yang lemah. Tayyib. Lalu apa yang dibaca ketika seseorang keluar dari kamar mandi? Setelah kita mengetahui ketaifan hadis, ikhwan, maka yang zahir wallahu ta'ala alam, ya ketika keluar diam, tidak ada zikir khusus yang sahih dalam masalah ini. Karena menetapkan suatu amalan, ikhwan, kita butuh dalil, apalagi dikaitkan dengan suatu perbuatan tertentu, baik setelah atau sesudah. Itu butuh dalil yang sahih, yang kuat. Dari kedua zikir tadi yang mungkin, ikhwan, seseorang ketika mengamalkannya tidak diingkari adalah Ghufranak. Tapi kalau beramal dengan alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani, ini jelas karena riwayatnya sangat lemah. Sedangkan hadis Ghufranaka ini sebagian masih menghasankannya, dikarenakan perawi yang majhul hal menurut mereka. Ketika ada ulama hadis yang mensahihkan hadisnya, ini bisa naik tingkatan dari kemajhulan. Ini kembali kepada ijtihad para ulama hadis dalam dalam menentukan keadaan seorang perawi. Tapi sebagaimana adalah kita ketahui, Syamul dalam masalah ini condong bahwasanya Yusuf bin Abi Burdah masih pada tingkatan majhul hal, sehingga tidak terangkat hadisnya pada tingkatan hasan ataupun sahih. Wallahu ta'ala alam. Taib, ini berkaitan dengan adab yang berupa zikir, baik ketika sebelum masuk ke khala, ke tempat buang hajat, ataupun setelah. Kita telah mengetahui bahwasanya riwayat yang sahih yaitu zikir sebelum masuk. Adapun zikir setelah setelah keluar, maka kita tidak mendapati riwayat yang sahih padanya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian berkaitan dengan adab dan ahkam mengenai buang hajat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam banyak hadis beliau, ikhwan, yang butuh kita ingat di sini, karena ini menunjukkan tentang kesempurnaan Islam. Sebagaimana dulu Abu Ayyub radhiyallahu anhu ketika diejek oleh sebagian Yahudi, laqad allamakum, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dulu diejek oleh orang Yahudi. Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah.
Nabi kalian itu mengajarkan segala sesuatu sampai masalah buang air. Maka Salman dengan bangga mengatakan ajal, iya. Nah, kenapa? Karena itu bagi seorang yang memiliki ilmu, seorang yang memiliki qanaah dengan syariat Islam, bukan merupakan hal yang memalukan, bahkan merupakan hal yang membanggakan, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan dan aturan dalam syariat Islam ini, aturan yang sangat lengkap, bahkan sampai masalah buang kotoran. Maka beliau mengatakan dengan ajal. Na'am laqad nahana an nastaqbilal qiblata bi gha'itin aw baulin aw an nastandiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar. Pada hadis ini terdapat 3 adab pokok dalam masalah buang hajat. Yang pertama, Nabi SAW melarang untuk menghadap ke kiblah ketika buang hajat, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Taib. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah kemakruhan ini mencakup juga ketika seorang berada di suatu bangunan, ataukah kemakruhan dan larangan itu hanya ketika seseorang buang hajatnya di tempat terbuka yang tidak berada pada suatu bangunan. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kenapa akhwani fillah? Karena datangnya sebagian hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tidak sengaja dilihat oleh sebagian sahabat ketika beliau buang hajat pada tempat buang hajat yang sudah disediakan, yaitu di rumah beliau. Ternyata beliau menyelisih apa yang dilarang tadi. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya larangan untuk buang hajat menghadap kiblah atau kakinya itu apabila seseorang buang hajatnya di tempat yang terbuka. Di tempat yang terbuka. Hadis tersebut akhwani fillah yaitu yang datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam sahihain, di mana beliau mengatakan irtaqaitu yauman ala dhuhri baiti Hafsah fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatu mustaqbil asy-Syam mustadbiral Ka'bah. Abdullah bin Umar suatu ketika naik di atas rumahnya Hafsah, yaitu rumah saudarinya. Mungkin ada suatu kebutuhan, disuruh membenahi, suruh membetulkan, tapi secara tidak sengaja aku melihat Nabi SAW sedang buang hajat menghadap ke arah Syam dan membelakangi Ka'bah. Taib. Nah, ini diantara dalil yang dijadikan landasan oleh para ulama tentang bolehnya untuk membelakangi Ka'bah atau menghadap ke Ka'bah ketika buang airnya berada di bunyan, di bangunan. Taib. Dan juga menunjukkan bahwasanya larangan sifatnya tidak sampai haram. Larangan pada hadis Salman, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bi gha'itin aw baulin
dalam hadis ini tidak sampai tingkatan haram. Kenapa? Karena ada dalil yang memalingkan berupa perbuatan Nabi tadi dalam hadis Ibnu Umar. Baik. Sehingga ketika berada di bangunan sifatnya makruh, tidak sampai tingkatan haram. Adapun yang di luar bangunan sebagian mengatakan sampai tingkatan haram, sampai tingkatan haram. Cuman ternyata di sana didapati hadis dari Jabir radhiyallahu anhu di mana beliau mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bi baulin faraaituhu qabla an yuqbada bi'am yastaqbiluha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menghadap ke kiblah ketika buang air. Kemudian aku melihat beliau sebelum beliau diwafatkan sejarak 1 tahun ternyata buang air menghadap ke arah kiblah. Nah, kalau diperhatikan untuk hadis Jabir ini zahirnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di luar bangunan. Kenapa? Karena Jabir bukan termasuk dari kerabat Nabi. Berbeda dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar punya kekerabatan dari sisi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Hafsah adalah saudarinya Ibnu Umar. Makanya dengan hadis Jabir ini bisa juga digunakan untuk Untuk memalingkan dari larangan yang sifatnya haram pada hadis Salman menuju ke makruh. Jadi kalau kita simpulkan berkaitan dengan menghadap kiblah atau membelakangi kiblah ketika buang air, baik di bangunan ataupun di luar bangunan, akhwani fillah, larangannya bersifat makruh. Sifatnya makruh. Ini pendapat yang dengannya tergabung hadis-hadis yang banyak dalam masalah ini. Itulah yang dipilih oleh Imam An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dengannya tergabungkan semua dalil, baik itu hadis Salman, demikian pula hadis Abi Ayyub, kemudian hadis Ibnu Umar dan hadis Jabir. Apa kesimpulannya mengenai masalah menghadap kiblah atau membelakangi kiblah ketika buang air? Hukumnya apa? Makruh. Larangan sifatnya makruh. Nah, tentunya yang namanya makruh tetap sesuatu yang dibenci, hendaknya kita menjauhinya. Oleh karena itulah Abu Ayyub radhiyallahu anhu ketika mendapati di suatu negeri ketika beliau berjihad mendapati tempat-tempat buang air sudah dibangun, arahnya menghadap ke kiblah, maka beliau menyerong. Ketika buang air menyerong sehingga tidak menghadap ke kiblah secara langsung. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat memahami juga bahwasanya larangan itu tetap walaupun sifatnya larangan yang tidak sampai tingkatan haram. Sehingga yang namanya makruh ya kita jauhi. Kita jauhi. Ini kesimpulannya, baik di dalam bangunan ataupun di luar bangunan sifatnya makruh. Taib. Kemudian dalam hadis Salman tadi, adab yang kedua yang disebutkan Au an nastanjiya bi aqal min thalathati ahjar. Larangan untuk istinja dengan lebih sedikit dari 3 batu. Ini ketika tidak menggunakan air. Adapun asalnya dalam istinja yang paling utama adalah dengan air, karena dengannya terbersihkan secara total, baik zatnya maupun asarnya. Berbeda dengan batu, akhwan. Bagaimanapun juga istijmar, istinja menggunakan batu ini tidak akan bisa betul-betul membersihkan secara total seperti membersihkan dengan air. Dia hanya mengangkat zatnya. Dan berbeda dengan air. Oleh karena itulah, alhamdulillah di negeri kita air melimpah, kawan, sehingga seseorang ketika bersuci bisa betul-betul memilih alat yang bersuci yang paling utama ini, yaitu dengan air. Maka manfaatkan dan
jaga nikmat yang agung ini. Kemudian adab yang ketiga dalam hadis Salman, au annastanjiya bi raji'in au azmin. Dilarang untuk istijmar menggunakan kotoran atau menggunakan tulang. Karena kotoran adalah makanan untuk hewan-hewan jin dan tulang adalah makanan untuk para jinnya. Dari sini para ulama juga mengambil istinbat tidak diperbolehkannya seorang istinja menggunakan benda-benda yang dimuliakan, karena itu makanan, walaupun makanan saudara-saudara kita kalangan jin. Nah, tetap tidak boleh digunakan untuk untuk istijmar. Apalagi makanan dapat roti kering untuk istijmar, ini haram, tidak diperbolehkan karena itu nikmat. Sehingga dari sini pula diambil istinbat untuk seseorang menjauhkan membuang sisa-sisa makanan pada tempat-tempat najis. Nah, tapi hendaknya sisa-sisa makanan kita memang kumpulkan dengan sisa makanan, kemudian baik itu diberikan pada hewan-hewan yang lain, itu lebih bagus lagi. Sisa makanan kumpulkan. Nah, kemudian diberikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Jangan dibuang bersama dengan sampah-sampah. Karena itu asalnya adalah nikmat, asalnya adalah makanan. Maka para ulama di antara Syekh Fauzan hafizahullah taala, demikian pula yang lainnya, membimbingkan untuk sisa makanan yang ada untuk dipisah dari sampah utama, sampah yang memang kotoran, sesuatu yang kotor. Sisa makanan, nah, serahkan pada makhluk-makhluk yang lain, baik itu ayam atau lele, atau kalau enggak, nah, diletakkan di tanah sehingga mungkin diambil oleh oleh makhluk-makhluk yang lain dan tidak terhinakan ketika dicampur dengan sampah-sampah, apalagi tercampur dengan yang najis. Nah, dari sini kita bisa mengambil faedah bagaimana hendaknya seorang hamba ketika menjaga nikmat, bahkan sesuatu yang sisa pun kalau itu adalah nikmat, jangan disia-siakan. Nah, termasuk dalam bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah tidak mau makan, nah, sesuatu yang sudah tidak mau makan, nasi misalnya, nasi yang tersisa kemudian sudah terlalu kenyang, ya ini jangan dibuang bersama dengan sampah. Maka ini penting bagi para ummahat, adab dalam menjaga rizki, adab dalam menjaga rizki dan perasaan menghargai nikmat Allah, memuliakan nikmat Allah, ini penting, yang dengannya biidznillah akan menjadi sebab nikmat yang ada itu tetap dan bertambahnya nikmat juga sebab barokah. Tapi kalau seorang menyepelekan, alah nasi sudah dibuang saja, walaupun kita punya uang banyak, walaupun seorang punya nasi berkarung-karung, beras berkarung-karung, tapi tidak boleh, karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga pada semua hal yang Allah berikan kepada kita. Kita saja kalau memberi orang tua memberi anaknya sesuatu, kemudian anaknya menyia-nyiakan, dirusak dan seterusnya, tidak senang. Kita pun ketika memberi teman kita sesuatu, kita sudah memberikan dengan penuh keikhlasan agar dimanfaatkan, ternyata disia-siakan, juga tidak senang. Tidak senang. Nah, ini kita. Maka tentunya ketika kita juga tidak senang seperti itu, hendaknya kita jaga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibimbingkan oleh para ulama kita berdasarkan dalil-dalil yang begitu banyak, dalil-dalil umum untuk seseorang menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu dulu. Adapun adab-adab yang lain kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Hadisnya dihafal. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.